Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi pemasangan lampu tembak atau mini laser dari Duromoto X1 GT dan juga klakson Bosch Keong waterproof Honda PCX 160 generasi pertama milik Om Nur dari Depok, Jawa Barat. Mendoan dari Jawa Barat. Untuk pemasangan lampu seperti biasa kita menggunakan bracket khusus di bawah headlamp yang PNP di Honda PCX 160 generasi pertama. Dan untuk pemasangan dari relay setnya kita buatkan seperti biasa ya di bagian sini, supaya suatu saat jika ada maintenance atau pergantian di bagian relay setnya kita mudah ya. Dan yang pasti kita menggunakan 3 relay yang berfungsi untuk low beam warna putih, high beam warna kuning, dan yang nyala bersamaan. Untuk posisi driver lampu tembaknya kita pasangkan di bagian sini. Kita tempelkan di besi ABS ya supaya lebih aman. Terus di sini yang pasti di bagian relay set ada keluar 3 soket. Soket 2 pin, soket 3 pin, dan soket 4 pin. Soket 2 pin kita sambungkan ke bagian soket saklar fiction yang sudah kita kasih arus. Fungsinya adalah untuk input positif menuju ke saklar 2 mode dan juga untuk mengaktifkan di bagian high beam atau pass beam yang nyala bersamaan di bagian lampu tembak akan berfungsi. Untuk soket 3 pin ini tinggal disambungkan ke bagian soket saklar 2 mode yang kita pasangkan di bawah saklar kiri fiction. Terus yang ketiga, soket 4 pin kita sambungkan ke soket 4 pin yang ke arah driver lampu tembaknya. Untuk posisi pemasangan di bagian kanan kita buatkan seperti ini. Dan kebetulan ownernya itu merequest dibuatkan 2 fungsi klakson, klakson standar dan juga klakson keong dari Bosch yang waterproof. Ini untuk posisi sebelah kanannya. Di bagian atas kita nyalakan atau kita pasangkan untuk posisi klakson standarnya. Tetapi kita hanya menggunakan 1 relay. Untuk memindahkan modenya kita menggunakan saklar 2 mode yang biasa kita fungsikan untuk lampu tembak atau mini laser. Untuk bagian kanan ini posisi untuk pemasangan di bagian klaksonnya. Untuk posisi bawahnya kita menggunakan ada Bosch baut 10 atau ring Bosch ya. Ini panjangnya sekitar 2,5 cm. Jadi di bagian belakangnya ini tidak mentok ya di bagian SCM. Kalau dilangsungkan ke sini pasti mentok di bagian SCM dan lumayan berbahaya. Di sini juga ada pemasangan saklar kiri fiction original yang sudah kita custom PNP di Honda PCX 160. Ini untuk posisi pemasangan di bawahnya ya. Untuk saklar 2 modenya kita menggunakan yang dari Hypernova yang biasa kita pasangkan di bagian spion kanan. Jadi kalau kita posisikan di bawah saklar fiction maka posisinya akan presis seperti ini. Yang ini kita fungsikan untuk lampu tembak tambahannya, low beam warna putih, high beam warna kuning. Untuk saklar kiri fictionnya seperti biasa kita memfungsikan untuk di bagian lampu utama standarnya. Tetapi pas kita menyalakan di bagian high beam atau pass beam yang nyala bersamaan itu akan berfungsi. Dan di bagian kanan ini yang berfungsi untuk mode klakson standar dan juga klakson keongnya. Pas kita nyalakan ke atas ini ada strip 1 untuk klakson standar dan kita klik ke bawah untuk klakson keongnya. Dan yang pasti di sini ada 2 sikring ya, 1 sikring ke relay set lampu tembak dan juga satu lagi untuk sikring di bagian klaksonnya. Dan ini untuk soket ke arah headlampnya kita buatkan PNP ya. Dan di sini untuk pemasangan arus negatif dari modul saklar kiri fiction dan juga arus negatif ke relay set untuk memfungsikan di bagian lampu tembaknya. Untuk soket dari saklar kiri fiction yang pasti kita buatkan sama persis dengan soket saklar kiri Honda PCX 160 ya. Ini ada soket 6 pin dan soket 9 pin dan soket 4 pin. Ini tidak ada yang dirubah sama sekali ya. Satu kabel pun tidak kita kupas atau tidak kita potong. Kita buatkan soketnya PNP 100%. Dan yang pasti di bagian soket-soketnya kita selalu menggunakan yang berbahan nilon dan sekun yang berkode STP. Ini sama persis dengan soket dan sekun bawaan dari Honda, dari motor atau dari mobilnya ya. Jadi kita buatkan yang kualitas yang sama. Ini untuk posisi pemasangan dari modul saklar kiri fiction. Kalau bisa kita untuk pemasangannya jangan kita letakkan di bagian sini ya, karena mentok di bagian speedometer. Kita usahakan di bagian sini supaya lebih aman pas kita pasang di bagian speedometernya.
Nah, sebelum kita tutup, kita tes dulu di bagian klakson. Nah, di sini kita coba klik ke atas ya. Terus kita nyalakan. Ini klakson standarnya berbunyi. Pas kita nyalakan ke bawah, garis dua yang keong berbunyi. Oke, akan kita rapikan dulu di bagian bodi, terus kita tes pencahayanya seperti apa. Oke, jangan kemana, tetap di channel ini. Oke, setelah pemasangan bodi rapi, tapi ini hanya di bagian sininya aja ya yang belum kita tutup. Seperti biasa akan kita tunjukkan untuk hasil posisi pemasangan di bagian relay setnya. Ini paling aman dan paling efektif di bagian sini, karena pas kita tutup di bagian sini tidak mentok di bagian sininya. Dan suatu saat jika ada pergantian di bagian relay set, itu tidak ribet, kita harus bongkar bodi. Hanya kita melepas 3 baut saja, terus kita pilih salah satu yang mau diganti. Nah, untuk posisi bracketnya ini seperti biasa ya, kita buatkan pemasangannya menggunakan bracket khusus untuk Honda PCX 160. Ini posisi sebelah kirinya, ini untuk posisi sebelah kanannya. Oke. Dan penampakan dari hasil pemasangan klakson Boss Keong Waterproof ini seperti ini tuh. Ya. Jadi tidak hanya suara tapi penampilan juga kita buatkan supaya lebih enak juga ya dilihat ya. Tuh. Ini ada space-nya nih, jadi tidak mentok di bagian bodi sini. Ini untuk bagian standarnya, klakson standar. Dan ini tetap aman klakson standarnya. Jadi bisa kita pilih menggunakan klakson standar atau klakson Boss Keong Waterproof. Nah, ini posisi senja. Kita coba tes untuk perbandingan lampu utama standar seperti biasa ya. Ini untuk hasil tambak depannya. Ini lampu tembak off. Untuk posisi waktunya di sini menunjukkan sekitar setengah 5 sore. Di sini udah belum kita setting ya, karena tadi ada pelepasan soket di bagian speedometer dan juga di bagian aki. Kita masuk ke low beam warna putih seperti ini. Kita coba lihat tampak dari depannya. Oke, nyala. Kita lihat perbedaan cahayanya. Wih, jauh banget ya. Jadi untuk hasil cahaya dari lampu tembak Duromoto X1 GT dengan lampu standar Honda PCX 160. Nah, ini untuk lampu standarnya. Ini lampu tembaknya. Low beam warna putih. Kita coba high beam warna kuning. Kita lihat tampak dari depannya. Seperti ini. Nah, ini biasanya berfungsi untuk di saat kabut atau hujan di malam hari ya. Tapi kalau kita buat harian itu ya sangat mengganggu posisi pengendara lain atau lawan arah. Karena posisi kuningnya itu di bagian high beam, low-nya warna putih. Kita masuk ke bagian high beam atau nyala bersamaan di bagian sini. Nah, seperti biasa di bagian high beam bisa berfungsi setelah lampu utama menyala seperti ini. Kalau enggak dia nggak bakal berfungsi, kalau pas beam bisa. Oke. Ini posisi high beam menyala. Ini untuk tampak depannya. Jadi lampu jauh bawaan motor berfungsi atau menyala. Terus yang nyala bersamaan di bagian lampu tembak juga menyala juga. Nah, kita coba tes untuk suara klaksonnya setelah pemasangan bodi ya. Tuh, bodi udah kita pasang, kita coba tes untuk klaksonnya. Ini posisi ke bawah berarti klakson Boss Keong Waterproof yang menyala. Kalau ke atas itu klakson standar. Kita coba ke atas dulu, tes klakson standarnya. Oke ya, masih normal. Pas ke bawah, menyalakan, aman juga. Malah sebenarnya di bagian klakson standarnya malah berfungsi melalui relay set ya. Karena kita dua-duanya antara klakson standar dan juga klakson Boss Keong Waterproof, kita menggunakan satu relay set. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu tembak atau mini laser dari series Duromoto X1 GT dan juga klakson Boss Keong Waterproof
yang dibuatkan dua mode atau dua fungsi, bisa klakson standar dan juga klakson keong di Honda PCX 160 milik Om Nur dari Depok, Jawa Barat pada kesempatan kali ini. Dan juga ada pemasangan penambahan sangat dua mode yang untuk memfungsikan di bagian klakson dua modenya. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemesanan dan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rawabunga 15 RT 1 RW 2 nomor 167 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Riana Soris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.